Ya, selamat pagi. Saya sampaikan semoga teman mahasiswa saat ini baik-baik saja, sehat-sehat semua ya. Kita akan memulai pertemuan kita pada pagi hari ini untuk mata kuliah statistik dasar ya. Dan ini sudah mencapai pertemuan yang terakhir terkait dengan materi pengukuran data. Baik, kita akan langsung masuk kepada materi ya. Saya sampaikan terlebih dahulu untuk mengingat kembali, mungkin ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan untuk pengukuran data ini terkait istilah-istilah yang kemarin ya, ada nominal, ordinal, interval rasio. Nah, sekarang saya mengulang sedikit untuk itu, baru nanti kita masuk ke skala pengukurannya. Ya, semoga bisa dilihat. Maaf, coba dicek lagi, bisa lihat PowerPoint saya? Bisa ya? Halo, bisa ya? Ini saya ulangi soalnya ya. Bisa? Bisa, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Saya percepat sedikit. Jadi sebelum kita melakukan observasi, perlu ditentukan tingkat pengukuran terlebih dahulu. Ya, ditentukan dulu. Oh, ini masuk data kualitatif atau data kuantitatif. Ya. Setelah tahu, nah ini baru kita bisa menentukan metode yang akan digunakan. Seperti itu urutannya ya. Jadi kalau masih ingat kemarin untuk kualitatif bagi dua, katanya ada nominal, ordinal. Untuk kuantitatif, interval sama rasio. Jelas ya? Oke, langsung ke skala pengukuran. Ya, skala pengukuran itu yang paling sering dipakai di dalam statistik adalah skala Likert. Ya nanti setelah kita bahas skala Likert baru tahu bahwa itu kenapa paling sering dipakai, karena memang itu yang mungkin paling cocok ya. Walaupun ada beberapa pakar atau orang ya juga menyampaikan beberapa skala ya. Baik ada skala perbedaan semantik, ada skala Goodman maupun skala Thurstone. Tetapi ini ya lumayan jarang digunakan. Nanti Anda lebih kepada skala Likert aja ya. Kita belajar saat ini skala Likert aja. Kemudian kita akan tahu apa itu skala Likert sekarang ya. Di skala Likert adalah skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap seseorang dengan menempatkan kedudukan sikapnya pada kesatuan perasaan kontimun. Nah, perasaan yang berkisar ya. Dalam rentang perasaan kita itu antara sangat positif sampai negatif terhadap suatu objek ya. Objeknya itu ada ya. Walaupun ini kan kita ya, perasaan kita atau yang kita sukai atau yang tidak, tapi objeknya adalah sesuatu yang jelas. Nah, ini objek memang istilahnya memang objek psikologis karena itu menentukan Anda suka atau tidak ya. Nah, di dalam skala Likert itu ada 3 item. Ya. Di sana ada item kognitif ya, kemudian item perasaan itu salah ketik, afektif ya, tolong dicatat ya, bukan konatif tapi afektif. Jadi item perasaan itu afektif, salah ketik itu. Kemudian item kecenderungan perilaku yang itu yang konatif, kognitif, afektif,
sama konatif. Ya. Item netral tidak dimasukkan dalam skala Likert. Jadi memang di tengah-tengah itu kadang-kadang istilahnya ada yang mengatakan kayak apa ya namanya, ragu-ragu gitu ya. Tapi kalau di dalam skala Likert ini ya kalau dia netral ya sebenarnya tidak. Walaupun di dalam penjelasan ketika secara teori itu memang ada. Bahkan nanti juga kita bahas ya, netral atau tidaknya itu sebenarnya ada. Ya. Karena orang itu pasti juga memiliki sifat yang tidak kadang-kadang tidak memberikan pendapatnya dia atau ragu-ragu begitu ya. Itu bisa disebut item netral. Ya. Tetapi dalam hitungan itu tidak ada karena harus ada skornya. Jadi harus dia pilih gitu. Baik, semoga dalam penjelasan selanjutnya bisa Anda pahami ini. Ya. Oke, sekarang apa yang dimaksud dengan item kognitif? Item kognitif menyatakan kepercayaan tentang objek sikap kita, objeknya dilihat. Jadi berdasarkan apa? Percayaan tadi adalah pengetahuan objek, apa yang dia rasakan langsung, apa yang dia lihat tadi objeknya. Jadi pengetahuan dia terkait dengan pikiran kalau ini ya kognitifnya. Kemudian item afektif ini otomatis menyusun pernyataan perasaannya, suka, setuju tadi ya. Jadi pikiran kalau nyambung gitu, oh ya ini kita tahu ini, oh betul misalnya ya, kita rasakan oh ya saya senang, saya setuju, saya tidak setuju, saya tidak suka, itu adalah perasaannya. Baru setelah itu perilakunya. Perilakunya ini adalah penentunya. Mau atau tidak kalau mau dilanjutkan. Otomatis kalau item kognitifnya atau afektifnya sudah setuju atau sangat setuju misalnya, biasanya ya item kognitifnya pasti dia akan mau, akan melakukan atau mau melakukan. Itu dua macam kecenderungan perilakunya. Tapi itu positif. Tapi kalau tidak atau negatif, ya berarti tidak setuju, sangat tidak setuju, ya pasti tidak mau dan tidak akan. Begitu, ini skala Likert. Kemudian, coba ini contohnya. Contoh ini ya, misal objeknya adalah kendaraan diesel. Item kepercayaannya saya contohkan misalnya menurut pengetahuan saya ya, kendaraan diesel berjalan ekonomis. Ya. Logikanya kalau kepercayaan kenapa kok bisa ekonomis, logikanya diesel menggunakan bahan bakar solar. Ya. Solar jauh lebih murah dari bensin maupun mungkin yang lainnya, Pertamax dan lainnya ya, lebih murah dari premium, Pertalite, Pertamax, tadi kan begitu. Solar kan jauh lebih murah, sehingga dalam keyakinan saya, dalam pemikiran saya, berarti kendaraan diesel tadi adalah ekonomis. Ya, perasaan saya, karena tadi secara ekonomis dia jauh daripada kendaraan yang lain yang berbahan bakar mesin dan lain sebagainya, maka saya senang, saya suka kendaraan diesel. Ini adalah item perasaan. Nah, setelah itu terjadi di dalam diri saya, maka saya akan membeli. Oh, kalau begitu saya akan membeli mobil diesel saja atau kendaraan diesel saja. Ya, itu mau. Nah, kalau ini pemerintah akan mengenakan utang pajak kepada orang yang membeli kendaraan diesel, misalnya. Katanya seperti itu. Jadi kalau pemahamannya
bahwa saya melakukan itu, jadi belum mau beli, tetapi dengan konsep ini saya yakin bahwa pemerintah akan mengenakan utang pajak kepada orang yang membeli kendaraan diesel. Misalnya ini sudah ada di dalam pengetahuan saya. Itu mendorong saya untuk akan membeli. Maksudnya gitu. Ya. Itu contoh untuk skala Likert yang terkait dengan kepercayaan, perasaan, sama perilaku. Ya, ini untuk membedakan aja contohnya ya. Walaupun nanti di dalam kuesioner ya sebenarnya tinggal milih aja 1 sampai 5 itu ada yang sangat tidak setuju, sampai itu tinggal kita centang. Perasaan Anda ada di mana posisinya. Contoh lagi untuk ini, misalnya item positif dalam skala Likert ya. Ini perhatikan di situ misalnya para wanita harus diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menduduki jabatan struktural setinggi-tingginya ya. Misal ini contoh. Ini item positifnya adalah ini menyokong emansipasi wanita. Ini kalau ilmu sosial seperti ini ya. Jadi item positif adalah item yang disusun dengan pernyataan yang menyatakan kepercayaan yang baik tentang perasaan terhadap suatu objek. Ya, nah, contohnya ini. Ini kalau kita lihat wanita harus diberi kesempatan sekarang ini kan itu sisi positifnya. Walaupun nanti kita lihat ada beberapa mungkin item ini negatif. Kalau item negatifnya, seorang wanita tidak usah berpendidikan terlalu tinggi, cukup asal bisa mengurus rumah tangga. Ini melawan dari emansipasi wanita. Ini namanya item negatif. Jadi kalau misalnya dibuat sebuah pertanyaan, ya, apakah Anda setuju dengan emansipasi wanita? Nah, itu kalau di skalanya 1 sampai 5, Anda memilih yang mana? Gitu. Kalau Anda tidak setuju ya berarti nanti ini negatifnya. Wes tidak perlu ada itu. Wanita itu ya ini hanya contoh saja, kodratnya itu di rumah, mengurus rumah tangga, sudah tidak perlu bekerja bahkan untuk menduduki jabatan yang tinggi. Wah, macam-macam alasannya dibuat dengan mungkin dasarnya dia entah apa saja. Banyak kalau dasar alasannya, tapi itu negatif untuk pernyataan ini. Jadi alasannya bisa saja dibuat, itu tergantung orangnya. Nah, itu misalnya gitu kalau dibuat. Ini adalah item negatif. Ya. Kalau item netralnya, ya ini. Kalau netral itu dia tidak melawan maupun tidak mendukung. Ya. Ini sulit diukur kalau item netral seperti ini dalam skala Likert pun dia kenal, tapi ya tidak tidak punya kejelasan gitu ya. Dan tentu tidak bisa diukur nanti. Itu item netral misalnya. Contoh pertanyaan yang agak sulit misalnya. Bagi para wanita harus diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk ikut serta dalam olahraga gulat misalnya. Anda bingung, ya misalnya ya, itu kan tadi katanya emansipasi, ya berarti seluas-luasnya boleh. Tapi kalau olahraga gulat aneh lagi menurut Anda, maksud wanita gulat, gitu kan? Nah ini tidak mendukung atau melawan, tidak mau. Ini namanya semacam item netral. Nah, jenis-jenis pertanyaan ini justru tidak dipakai. Tidak dipakai, tidak perlu, ya. Justru menimbulkan masalah. Nah, itu kalau di Likert tidak dipakai. Ya. Kalau memang betul untuk mengetahui negatif atau tidaknya, Anda setuju atau tidak, boleh dipakai. Tetapi yang beresiko adalah kalau itu item netral,
sebenarnya tidak bisa untuk mengambil keputusan. Oke, lanjut. Jenjang skala dari skala Likert ya, itu adalah biasanya yang digunakan ya, itu dari 3 sampai 7 biasanya. Yang paling sering atau cukup ya, itu paling sering digunakan adalah di 5 biasanya. Jadi pengurangan banyaknya kategori jawaban akan mengurangi penyebaran skor. Dengan demikian cenderung akan mengurangi reliabilitasnya atau tingkat kepercayaannya. Terlalu banyak kategori jawaban akan menambah error varian pada distribusi skornya. Oleh karena itu sebaiknya, ini sarannya gitu ya, itu sebaiknya yang paling umum atau paling mudah. Ya, biasanya kan ganjil itu, ada tengahnya itu adalah kurangnya ya, kurangnya itu tengah-tengahnya. Biasanya ada pilih aja yang paling sering digunakan itu dengan 5. Seperti ini. Ya. Jadi skala item positifnya itu paling tinggi misalnya skornya 5 ya. Skala item negatifnya sama ya 1. Cuma kebalik, cara menghitungnya nanti kebalik. Ini nanti skor-skornya ini ya, itu yang akan dihitung ya, dijumlah dan lainnya itu dihitung. Nah, itu akan menentukan oh ini cenderungnya seperti ini cenderungnya seperti ini. Jadi misalnya optionnya ini 5 ya, pakai 5 skala itu ya, 1, 2, sangat setuju itu skala item positifnya 5, setuju 4, kurang setuju 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1. Kebalikannya, kalau pertanyaannya itu negatif ya, nah itu tertingginya ada di sangat tidak setuju, kebalikannya. Paham ini, skornya berbeda ya, kebalikannya. Jadi pertanyaan kuesionernya itu kan disusun sedemikian rupa, kadang-kadang ada positif, ada negatif. Anda harus paham itu. Nah, untuk skala Likert tadi dihindari yang netral. Ya. Walaupun dalam realitas memang ada, tetapi seringkali itu dihindari, malah membingungkan kalau ada yang netral tadi. Kemudian untuk Anda mengumpulkan data, ini yang perlu diperhatikan ya. Ya nanti siapa tahu Anda membuat kuesioner ini, nah penelitian Anda, walaupun mungkin nanti Anda berbasis produk, tapi siapa tahu Anda akan melanjutkan kepada analisis data. Setelah produk jadi, kemudian dipraktekkan, kemudian Anda ingin mengetahui tingkat keberhasilannya, Anda melakukan kuesioner terhadap pemakainya. Nah, itu juga bagus. Nah, ini ada unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam menyusun kuesioner. Isi pertanyaannya itu loh maksudnya ya. Yang pertama misalnya pertanyaan tentang fakta itu wajib dulu ya, faktanya dulu ya, macam-macam di situ, contohnya macam-macam, harus jelas dulu, harus ini kepada siapa ya, untuk siapanya itu harus jelas dulu. Biasanya fakta dari respondennya juga. Jadi misalnya respondennya umur berapa, pendidikan berapa, agama misalnya apa, tergantung dari apa tujuan atau data yang ingin diambil. Tapi itu harus fakta. Kemudian ada juga pertanyaan tentang pendapat dan sikap responden tentang sesuatu. Kemudian pertanyaan tentang informasi tentang hal yang diketahui responden. Pertanyaan tentang persepsi diri, ya, responden menilai perilakunya sendiri dalam hubungannya dengan orang lain. Ya, ini isi pertanyaannya. Kemudian jenis pertanyaannya, perhatikan ada yang tertutup, terbuka,
kombinasi tertutup dan terbuka, pertanyaan semi terbuka, jadi banyak ya. Nah, semoga Anda sudah memahami ini atau sedikit banyak tahu pada mata kuliah Bahasa Indonesia atau kemarin dalam tata tulis penulisan ilmiah yang di mata kuliah khusus Bahasa Indonesia. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang dimaksud pertanyaan tertutup itu seperti apa, terbuka seperti apa. Nah, ini jenis-jenisnya. Kemudian cara membuat pertanyaan, usahakan seperti ini. Gunakan kata-kata sederhana dan dapat dimengerti semua responden. Upayakan pertanyaan jelas dan khusus. Ya. Hindarkan, dihindari ya, pertanyaan yang mempunyai lebih dari satu pengertian. Jangan sampai membuat pertanyaan itu ambigu, malah bingung nanti. Jadi kalau bisa itu harus jelas jawabannya. Ya tidak atau di tengahnya. Perasaannya begitu. Hindarkan pertanyaan yang mengandung sugesti, itu dihindari. Ya. Ini tidak mudah ya, karena sugesti itu akan mempengaruhi orang ya. Mempengaruhi orang. Pertanyaan harus berlaku bagi semua responden, objektif. Tidak ada diskriminatif. Itu yang baik. Kemudian susunan menurut responden digunakan apabila peneliti memerlukan beberapa kelompok responden untuk menjawab pertanyaan tertentu. Jadi menurut dikelompokkan gitu ya, ada pengelompokan ya. Kelompok respondennya untuk menjawab tertentu, kelompok responden tertentu gitu. Jadi kadang-kadang bisa terjadi jika Anda ya ini, nah lanjutannya ke sini. Jika ini tidak, lanjutannya ke sini. Itu kelompok, mengelompok gitu ya. Jadi dibuat atau assemble menurut blok atau ya. Kumpulan dikumpulkan menurut blok-blok. Ya. Bagian dari jadwal wawancara yang terkait dengan topik pertanyaan tertentu. Jadi untuk ini dipisah. Ini hanya untuk orang-orang kelompok ini, begitu. Ini hanya untuk yang ini. Tergantung dari faktanya tadi. Begitu bisa saja terjadi, bisa digunakan. Kemudian ya ini hanya teknis saja ya, teknis saja. Ukuran kertas yang paling wajar normal itu A4. Kalau tidak nanti kalau buat ya bolak-balik ya, sebaiknya ya balik saja tidak apa-apa, karena kan centang tulisan sekarang misal tidak tembus ya bagian ruang ya, kalau mau buat kuesioner ya, ini yang rapi yang jelas. Oke, ini hanya teknisnya saja. Kemudian ini juga sama teknisnya, kalau mau dibuat baik ya. Sekarang mungkin bisa jadi kalau intinya sih sebenarnya yang penting rapi dan mudah dimengerti, nanti kayak gitu ya, kalimat-kalimatnya dan lainnya. Kalau bisa dilakukan pretest, ya. Jadi sebelum dan sesudah maksudnya. Ini penting ya hasilnya. Kalau ini dilihat kok kurang. Nah, ini perlu diubah. Ini tujuannya untuk membetulkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak efektif atau tidak relevan. Itu pretest namanya. Jadi di awal dulu. Nah, ini hanya sebagai contoh ya, misalnya seperti ini misalnya. Ya. Jadi kalau misalnya terdapat 5 item untuk mengukur sikap sama yang tadi ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya, terhadap perusahaan ini dengan itu keliru, 5 item dan dijawab oleh 10 responden. Ya, itu maksudnya begitu. Ya. Maka setelah dibagikan kepada responden, skornya seperti ini. Ya.
contoh ini hanya contoh. Setelah itu kalau kita melihat ini yang diperhatikan ini bisa untuk digunakan untuk menyimpulkan, dihitung dulu skor maksimalnya. Karena tadi 5 kali 5 ada, berarti ada 5. Kalau contoh yang di sini, ini ada, anggap aja kalau lihat di sini ada 5 pertanyaan dengan 10 responden. Ya, ada orang, ya, ada yang ditanyai, ya, yang mengerjakan kuesioner atau yang mengisi kuesioner itu ada 10 orang. Pertanyaannya ada 5, itemnya ada 5. Nah, untuk skornya Anda perhatikan karena pertanyaannya itu 5, ya dikalikan dengan skor tertinggi 5 kali 5 ada 25. Skor minimalnya 1 kali 5 otomatis paling kecil 5. Kemudian skor maksimal dan minimal ini kita tambahkan bagi 2. Nah, hasilnya 15. Nilai kuartil satunya ya kemarin sudah kita bahas itu harusnya sudah oke. 5 plus 15 bagi 2 10. Nilai kuartil 3-nya 20. Ya. Ini dibuat skalanya seperti ini. Ya. Jadi berarti rentangnya dari mana? 5 sampai 25. Kuartil satunya 10, mediannya 15, kuartil 3-nya 20. Gambarannya kan begitu. Nah, kecenderungannya ada di mana? Nah, setelah kita menentukan ini, baru diproses. Ya. Jadi dari itu kategorinya yang sangat positif, nanti kalau di total, ya totalnya itu positifnya mendekati yang 25. Skornya tadi loh setelah dihitung-hitung. Dia akan bersifat sangat positif. Positifnya mungkin di 15 sampai 20 misalnya. Sikap negatifnya kalau ke arah itu biasanya totalnya paling negatifnya 10 sampai 15. Sangat negatifnya berarti 5 sampai 10. Kayak begitu. Ya. Tidak sulit sebenarnya, tinggal lihat hasilnya, hasil akhirnya. Nah, setelah itu dikelompokkan frekuensinya berapa yang sangat positif, total ya, kelihatan. Jadi kalau melihat itu dilihat berarti ada 50% dari responden, berarti ada 5 orang yang sikapnya sangat positif. Yang sikapnya positif itu ada 3 orang atau 30%-nya. Yang negatif hanya 2 orang. Ya, ini cara untuk menghitung dengan skala Likert. Semoga tidak sulit untuk dipahami. Ya, ini untuk kalau Anda suatu kali membuat kuesioner. Nah, kalau memang mau satu persatu misalnya ya, satu persatu boleh diubah misalnya. Kalau kita ingin tahu setiap item pertanyaan tadi, boleh. Ya. Kalau misalnya kualitas produk kita ingin tahu satu ini jawabannya dipisah ya, dipisah tapi kita dilihat oh ya ini masing-masing orang respondennya seperti ini. Batas skornya juga bisa. Nah, ini kalau hitung-hitungannya dibuat terhadap misalnya kualitas produk ya, skor total maksimalnya seperti ini dihitung juga misalnya. Ini beda lagi. Ini boleh. Enggak apa-apa. Itu kan perkara skornya. Tergantung nilainya aja yang tadi semacam itu. Kalau ada masukan nilainya berapa dimasukkan langsung boleh seperti ini yang contoh 10-11. Baik, ini adalah skala pengukuran Likert ya, yang paling sering digunakan. Saya berharap asal Anda paham ini ya sudah bisa Anda melakukan kuesioner. Ya, untuk dasar statistik ini saya rasa
yang sudah Anda miliki kemarin sampai hari ini, semua materinya sudah cukup. Jadi sampai skala pengukuran ini, ya, sesuai dengan kurikulum yang kita memang terakhirnya ada di pengukuran data. Nah, ini kalau mau dicari interpretasinya ya, sama. Kalau misalnya tadi hitungannya berada di mana skornya ya. Delalah hitung-hitungannya, kalau ini kan kadang-kadang bisa saja pakai poin, model poin itu ya berada di mana. Kalau tadi kalau persis kan pena itu. Tapi kalau misalnya dalam hitung-hitungan sebenarnya skornya tinggal Anda nambahi. Karena respondennya jumlah pertanyaannya dan responden kan beda. Kalau yang di atas tadi dibuat paling sederhananya hanya 10 orang misalnya, itu gampang gitu. Tapi kalau ini 250 misalnya atau banyak poinnya, ya ini seperti ini, ya itu tinggal aja di mana. Nah itu yang diinterpretasikan dari skala poin maupun skala total, skor totalnya. Ya, sikapnya positif atau negatif ya kelihatan dari skala poin maupun skornya tadi. Itu contohnya. Baik, ini kita selesaikan untuk materi yang terkait dengan skala pengukuran. Anda boleh tanyakan. Ya, saya putuskan aja untuk hari ini, saya perjelas untuk skala pengukuran ini tidak saya gunakan untuk ujian akhir nanti ya. Jadi tidak sampai di sini karena ini juga teorinya. Nanti untuk ujian akhir minggu depan ya, Anda cukup belajar korelasi sama regresi. Praktek untuk menghitung korelasi sama regresi plus ya, regresi linear sederhana itu yang untuk menggambar grafiknya dipelajari itu saja ya. Jadi untuk ujian akhirnya Anda belajar korelasi sama regresi. Itu saja. Soalnya nanti di situ hitung-hitung, dipelajari, semuanya nanti open book. Anda bisa belajar dari catatan Anda maupun presentasi-presentasi saya. Kemudian nanti juga bisa berlatih sekarang di soal-soal yang ada di bahan MHS sebenarnya yang kemarin sudah moga-moga sudah diambil ya di jaringan ya. Kalau enggak, saya lihat kemarin juga sudah banyak yang punya, Anda tanya temanmu yang lain. Itu ada latihan-latihan di worksheet inferensi ya, di worksheet di inferensi. Oke, baik, ada pertanyaan silahkan. Terutama untuk besok minggu depannya, teknisnya ya. Tadi sih sudah saya sampaikan di awal, tapi mungkin siapa tahu ada yang belum mengikuti di awal. Ada pertanyaan? Silahkan. Ada pertanyaan enggak? Halo. Apakah masih bisa memperhatikan? Atau kalau memang tidak ada, ini ada, coba saya cek. Halo. Ya, ada pertanyaan enggak dari sini? Tidak, Pak. Ya, tidak. Ya, baik. Untuk ujian besok sudah cukup jelas. Jadi teknisnya setelah mengerjakan, jadi tetap seperti ini online-nya. Saya tunjukkan soalnya. Jadi soalnya Anda harus kerjakan. Ya, hampir sama persis kayak offline. Hanya bedanya hasilnya dikirim melalui email. Gitu. Emailnya dicatat iwan@stekom.ac.id. Untuk ujian akhir nanti hanya dikirim di email.
saya tidak memakai WA kalau ini, ya, karena itu penting untuk supaya terrekod, tidak hilang dan lain sebagainya. Itu saya mintanya via email, ya. Setelah mengerjakan sekitar 1,5–2 jam itu Anda kirim ke email saya. Waktu itu juga, jadi kayak ujian sungguhan. Jadi besok untuk minggu depan Anda siapkan kertas dan alat tulis untuk mengerjakan itu, plus semuanya catatan karena open book, hitung-hitungan rumusnya juga, ya, yang penting supaya Anda bisa mengerjakan jauh lebih baik. Dan saya berharap hasilnya pasti lebih baik. Baik, tidak ada ini pertanyaan. Kalau tidak ada, saya akhiri pagi ini, ya. Jangan lupa nanti setelah ini saya masukkan di Siakat, ya kurang lebih setengah jam, ya setengah jam 1 jam Anda boleh untuk absensi untuk ya login di Siakat, ya. Ingin mengulang, ya Anda lihat di situ, sama bisa saja di YouTube, ya. Kalau di YouTube kemarin materi-materi yang lalu juga ada di YouTube, atau Anda lihat di Siakat kalau misalnya perlu, bisa lihat di YouTube-nya, ya. Mungkin itu penting, ya. Kalau Anda di YouTube, ya silahkan Anda bisa buka linknya yang sudah ada itu. Ya, moga-moga lengkap. Ya. Tolling saya, channel saya yang Stekom Iwan Kurniawan, Koer ya tulisannya, Stekom Iwan Kurniawan tulisannya, yang baru itu, yang dulu tersuspend ya. Yang pakai itu, nah itu coba kalau memang Anda berkenan nanti juga bisa minta tolong untuk di-subscribe yang baru ini, karena channel yang lalu ada masalah itu tersuspend. Channel yang baru yang di Stekom Iwan tulisannya Kurniawan, bukan yang Kurniawan, yang pakai U itu sudah tersuspend, yang pakai OE ya, Stekom Iwan Kurniawan tulisannya. Ya, silahkan nanti masuk ke sana. Kalau tidak ada pertanyaan hari ini, saya akhiri pertemuan kita, ya. Oke ya, selamat siang ini ya, sudah menjelang mendekati jam 10, jadi selamat siang, sampai ketemu lagi. Semuanya semoga minggu depan dalam kondisi sehat walafiat kita bisa melakukan ujian akhir dengan baik. Baik, selamat siang ya.